Ada yang beralasan hanya untuk meningkatkan harga diri. Ini biasanya ia terus melakukan sebuah survei, ya. Sebetulnya orang yang mencintai saya ini maksimalnya seperti apa sih? Nah, ini. Tapi biasanya ketika ia mampu mendapatkan orang yang lebih dari pasangannya, ia menjadi ketagihan untuk melakukan perselingkuhan. Ini. Karena dia menganggap bahwa saya mencari orang yang di atas kamu, di atas segalanya saya masih bisa kok. Nah ini. Alasan ini sebetulnya kurang baik ya, karena tentunya sebelum kita menikah, kita sudah membuat komitmen, terus kemudian udah mempertimbangkan semuanya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai 8 alasan yang sering dilakukan atau sering diucapkan lah ya, ketika seseorang melakukan perselingkuhan, entah itu istri, entah itu suami, ya. Namun di sini sebelum lanjut topik, ada salahnya silakan Anda subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, kira-kira apa saja 8 alasan yang memang sering terjadi lah ya, sering menjadi sebuah anggapan umum bagi seseorang ketika kebetulan melakukan perselingkuhan. Yang alasan yang pertama itu adalah jatuh cinta. Nah ini, ketika bicara cinta memang betul, cinta kadang hadir tanpa memahami seseorang ini sudah memiliki pasangan atau tidak, atau belum, ya. Karena cinta di sini tidak jarang yang berbicara tentang itu, ya. Karena cinta biasanya adalah bicara hati ke hati, perasaan. Jadi secara umum mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka mungkin menjalani cinta yang kurang baik, ya. Karena di belakang mereka mungkin di belakangnya sudah memiliki pasangan. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan alasan variasi. Nah, variasi ini sebetulnya sebanding dengan adanya faktor kebosanan yang timbul pada seseorang, ya, pada perasaan seseorang. Maka dari itu mungkin ini biasanya bicara variasi ini lebih mengarah ke masalah hubungan suami istri. Nah, makanya di sini dibutuhkan komunikasi yang baik, ya. Kemudian variasi-variasi yang baik dan benar tentunya ya. Ini yang harus terus dilakukan, ya. Jadi mungkin tidak berlebihan ketika saya katakan bahwa hal-hal sekitar hubungan suami istri ini pun perlu sebuah inovasi untuk mengusir kebosanan dan bagaimana bisa kita mempertahankan keharmonisan, karena itu adalah termasuk hal yang tidak boleh dianggap sepele ya setelah kita menjalin kehidupan berumah tangga tentunya. Karena jujur itu biasanya menjadi salah satu alasan yang kuat ketika seseorang ingin menikah. Ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga, karena alasannya dia merasa diabaikan oleh pasangan atau kurangnya perhatian yang ia dapat dari pasangannya, sehingga dia mencari perhatian dari siapapun yang memang pada saat dia merasa kurang perhatian mampu memberikan perhatian yang lebih terhadapnya. Ini. Kemudian yang keempat, bisa jadi ini adalah faktor lingkungan. Nah, lingkungan pergaulan di sini sangat memiliki pengaruh yang cukup besar ya kepada pribadi seseorang. Ini perlu kita pahami sama-sama bahwa gimana kita bergaul dan dengan siapa kita bergaul memang itu mampu memberikan pengaruh negatif atau positif terhadap orang tersebut. Ini.
Kemudian yang kelima ada yang beralasan hanya untuk meningkatkan harga diri. Ini biasanya ia terus melakukan sebuah survei. Ya, sebetulnya orang yang mencintai saya ini maksimalnya seperti apa sih? Nah, ini. Tapi biasanya ketika ia mampu mendapatkan orang yang lebih dari pasangannya, ia menjadi ketagihan untuk melakukan perselingkuhan. Ini. Karena dia menganggap bahwa saya mencari orang yang di atas kamu, di atas segalanya saya masih bisa kok. Nah ini. Alasan ini sebetulnya kurang baik ya, karena tentunya sebelum kita menikah, kita sudah membuat komitmen, terus kemudian udah mempertimbangkan semuanya. Ini. Kemudian yang keenam adalah ketika seseorang sedang marah. Nah, ketika situasi seseorang sedang marah ini rentan sekali dengan kelabilan hati ya, kelabilan pemikiran, sehingga pada saat-saat seperti itu orang akan mudah diajak melakukan hal-hal yang belum tentu benar. Ya, ini ketika sedang marah ini tergantung kita ini curhatnya kemana dan ke siapa. Jadi kita pelajari ketika kita sedang marah, arahkan ya kemarahan kita ini adalah ke hal-hal yang positif. Ya, misalnya ketika kita mempertimbangkan sesuatu yang kita ragu, maka mintalah orang yang betul-betul mengerti kita dan tidak memanfaatkan kita. Ini kuncinya, ya. Lalu yang ketujuh yang lebih parah, ia merasa bahwa di dalam pernikahannya tidak ada komitmen untuk setia. Iya, memang di sini setia memang tidak ada tuntutan. Tapi bagaimana kita bisa menciptakan keluarga harmonis ketika kesetiaan itu sudah hilang atau lepas atau tidak terkendali, maka sulit seseorang untuk mendapatkan sebuah keharmonisan. Karena kunci keharmonisan adalah salah satunya setia ya, bukan salah satunya adalah setia. Lalu kemudian yang kedelapan adalah mencari keinginan-keinginan tertentu yang mungkin selama ini ekspektasinya gagal dalam meraih ekspektasi tersebut, sehingga mereka berusaha dengan cara itu, siapa tahu apa yang ia inginkan menjadi terpenuhi. Ini banyak faktor, mungkin ekonomi salah satunya bisa. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan